Tes, kita mulai sambil nunggu yang lain. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Para ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan kembali. Yang mana pembahasan fikih ibadah masih dalam pembahasan kitab shalah. Terakhir kita sudah membahas eh, apa namanya? Tentang syarat sah salat ya. Hari ini kita akan membahas ab'adus shalah atau dikatakan sunnah muakkadah dalam salat dan juga nanti sunnah hayat dalam salat. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Ab'adus salati 20. Mhm. Baik, ma'dzaratan. Ab'adus salati 20. Pembahasan tentang ab'ad salah, yaitu hal-hal yang sifatnya sunnah muakkadah dalam salat, ada 20 ya, ada 20. Pertama disebutkan di situ al-qunut. Nah, sebelumnya di nomor 1, ab'adus salah itu apa? Sumiyat bidzalika li'annaha lamma tuliba jabruha bisujud sahwi ashbahatil ab'ad al-haqiqah haqiqiyah wa hiya al-arkan. Kenapa disebut ab'ad? Karena ab'ad ini jika ditinggalkan, baik sengaja maupun tidak, itu dianjurkan ditambal atau ditutup dengan sujud sahwi. Sehingga dia mirip rukun. Ya, sehingga dia disebut mirip dengan rukun salat. Dan ab'ad salah itu ada 20. Yang pertama adalah al-qunut. Qunut di sini baik adalah al-qunutur ratib. Kunut yang sifatnya berulang. Ya, bukan kunut yang sifatnya ada karena sesuatu hal. Seperti kunut nazilah, itu namanya kunutul arid. Kunutul ratib itu ada dua, kunut subuh yang dilakukan setiap hari. Dan yang kedua adalah kunut witir nisfi Ramadan. Al-akhir, kunut witir yang disunahkan untuk dikerjakan di setengah kedua bulan Ramadan. Artinya sejak malam ke-16 maka disunahkan kunut witir. Sedangkan witir di selain hari-hari tersebut maka tidak disunahkan untuk melakukan kunut. Wa yahsulu bi kulli dzikrin ishtamala ala du'ain wa thana. Lafaz kunut itu tidak ada lafaz khusus. Memang ada lafaz yang masyhur, tapi apakah ada lafaz tertentu? Jawabannya tidak. Lafaz kunut itu, isi kunut itu minimal terdapat dalamnya dua hal. Doa dan pujian. Seperti perkataan Allahumma ghfirli ya ghafur. Allahumma ghfirli ini sifatnya doa. Ya ghafur itu sifatnya sana, pujian. Ya. Dan bisa disilahkan dibikin lafaz yang lain. Yang penting mencakup isinya doa dan juga pujian. Dan lafaz kunut yang paling afdal yaitu tentu yang sering kita dengar Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait ila akhir.
Itu kalau sholatnya sendirian. Kalau berjamaah, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, dan seterusnya. Wa qiyamuhu, dan berdiri untuk kunut. Wa qiyamuhu ailil kunut. Yang kedua, wassalatu ala nabiyyi fihi, dan bersolawat atas nabi fil kunut. Itu yang ketiga. Wa qiyamuha, dan bersolawat atas nabi, dan berdiri untuk solawat atas nabi. Ini masih dalam kunut. Wa qiyamuha, yakni berdiri untuk membaca solawat atas nabi dalam kunut. Wassalamu ala nabi fihi, dan salam kepada nabi dalam kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri untuk membaca salam atas nabi dalam kunut. Wassalatu alal ali fihi, dan bersolawat atas keluarga nabi ketika kunut. Wa qiyamuha, dan berdiri untuk membacanya saat kunut. Wassalamu alaihim fihi, dan bersalam atas keluarga nabi fil kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri untuk membacanya. Wassalatu ala sahbi fihi, dan bersolawat atas sahabatnya di dalam kunut. Wa qiyamuha, dan berdiri ketika membacanya saat kunut. Wassalamu alaihim fihi, dan memberikan salam kepada para sahabat itu ketika kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri untuk membacanya saat kunut. Nah, jadi untuk kunut saja itu dirinci menjadi 14 sunnah. Ya, jadi sunnah abad itu paling banyak dalam kunut. Ada 14 sendiri. Kunutnya sendiri, kemudian berdiri untuk kunut, membaca salawat Nabi ketika kunut, ila akhir. Ada membaca salawat Nabi, ada membaca salawat atas keluarga Nabi, dan membaca salawat untuk sahabat-sahabat Nabi. Nah, jadi berdirinya itu termasuk sunnah, membaca kunutnya juga termasuk sunnah. Wahakada. Lalu yang ke-15 adalah wat tasyahudul awal, membaca tasyahud awal. Ya. Apa lafaz minimal tasyahud awal? Itu pernah saya sampaikan dulu ya ketika kita kaji Fathul Qorib ya. Siapa yang hafal bacaan minimalis tasyahud awal? Tahiyatulillah. Ya, coba hafal, Pak. Apa lafaz minimal tasyahud awal atau tasyahud lah? Lafaz minimalis. Lengkap ting tahu. Dulu pernah saya singgung di Fathul Qorib, tidak salah. Jadi kan ada lafaz minimalis. Artinya kalau kita membaca lafaz ini saja, itu tasyahudnya sudah sah. Ada yang hafal? At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu. Cuma sampai situ. Jadi nggak pakai wa asyhadunya dua kali, nggak pakai. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah. Bisa. Ya. At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadza huwa aqallu tasyahud. Ya, minimal bacaan tasyahud. Kalau yang lengkap itu silahkan pakai at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, atau pakai at-tahiyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Kemudian dikatakan qala al-musannif wa qu'uduhu, duduk untuk melakukan tasyahud. Jadi bacaan tasyahudnya sendiri itu sunnah muakkadah, dan posisi duduk untuk membacanya juga sunnah muakkadah. Wassalatu ala nabiyyi fihi, dan membaca salawat Nabi di tasyahud awal. Wa qu'uduha, dan duduk ketika membacanya di tasyahud awal.
Wa tasyahudu 'alal ali fit tasyahudil akhir. Nah, tasyahud membaca sholawat atas keluarga Nabi itu sunnah muakkadah ketika di tasyahud akhir saja. Sedangkan di tasyahud awal itu pendapat mu'tamad tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan membaca tasyahud atas keluarga Nabi di tasyahud awal. Wassalatu 'alal ali fit tasyahudil akhir, dan bacaan sholawat. Nah, kemudian tadi yang keempat apa? Wassalatu 'alan nabiyyi fihi, membaca sholawat atas Nabi. Itu lafaz minimalnya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Naam, boleh juga ditambah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ittiba'an lil adab. Lalu tasyahud akhir itu dianjurkan membaca sholawat atas keluarga Nabi. Kemudian bisa antum lihat di catatan kaki, Hamis nomor 5. La yuqalu kaifa yutasawwar sujudus sahwi li tarkiha. Li'annaha kasairil ab'ad yujbaru tarkuha au tarku syai'in minha limkanihi bitarki imamihi laha. Fa'idha akhbarahu ba'da salamihi bi'annahu tarakaha au sami'ahu yaqul Allahumma salli ala Muhammad assalamu alaikum sajada lis-sahwi li jabril khalalil ladzi hasala fi salatihi min salati imami. Jadi gini, di sini ada iskal, ya. Jangan kata beliau la yuqal, tidak dikatakan. Jadi ada orang yang menganggap ini iskal. Apa iskalnya? Kaifa yutasawwaru sujudus sahwi li tarkiha. Nah gini, tasyahud awal itu tasyahud awal membaca sholawat atas keluarga Nabi pada tasyahud akhir itu. Itu dibacanya kapan? Membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Dibacanya sebelum salam. Oke. Kemudian kapan disunahkan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i? sebelum sa- Sebelum sebelum salam. salam. Nah, iya, jadi di sini ada iskal. Bagaimana mungkin bisa terjadi kaifa yutasawwar? Bagaimana surahnya meninggalkan sholawat atas keluarga Nabi itu nanti dianjurkan padanya sujud sahwi. Kalau ada orang tidak membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir, itu kan sebelum salam. Lah, sedangkan sujud sahwi juga sebelum salam. Jadi tempatnya sama. Kalau begitu ngapain dia sujud sahwi? Baca aja dulu. Baca aja dulu tasyahud, membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir itu. Sebelum dia sujud sahwi, silahkan dia baca dulu sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir itu. Berarti dia nggak usah sujud sahwi dong, kan gitu. Jadi di sini ada yang mengiskalkan, nggak bisa tergambarkan, katanya nggak bisa digambarkan sujud sahwi gara-gara lupa membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Karena kalaupun dia lupa sebelum salam, dia baca aja itu. Mumpung ingat, baca aja sholawat atas keluarga Nabi itu. Ngapain dia sujud sahwi? Karena kan tempatnya sama. Sujud sahwi itu sebelum salam, dan membaca sholawat atas keluarga Nabi juga sebelum salam. Nah, paham di sini iskalnya ya? Ini ada yang Ustaz, mengiskalkan seperti itu. Ustaz, Ya, di dalam mazhab Syafi'i ada nggak istilah sujud sahwi atas kelupaan sujud sahwi gitu? sujud sahwi karena meninggalkan sujud sahwi, begitu? Ya, karena lupanya sujud sahwi gitu. Enggak, Sebelum salam. enggak. Ya, jadi kalau lupa sujud sahwi, apakah juga sujud sahwi? Enggak ada. Karena tidak termasuk salah satu sebab dianjurkannya sujud sahwi. Begitu. Tapi sunnah kalau lupa sujud sahwi, sunnah dikerjakan jika waktunya masih dekat, belum terlalu jauh pemisahnya, belum terlalu jauh jedanya. Gitu. Nah, di sini iskalnya tadi yang saya sebutkan ya. Terus bagaimana bisa tergambarkan orang sujud sahwi gara-gara meninggalkan atau lupa membaca sholawat atas Nabi di tasyahud akhir.
Wong sama-sama sujud sahwi dan sholawat atas Nabi sebelum tasyahud akhir itu sama-sama sebelum salam kok. Nah, jadi jawabannya gimana? Kata Syekh di sini, li'annaha kasairil ab'ad yujbaru tarkuh. Iya, dia itu termasuk sunnah ab'ad, maka sebagaimana sunnah ab'ad yang lain, kalau ditinggalkan, baik lupa maupun sengaja, itu dianjurkan sujud sahwi. Ya, au taraka syai'an minha bihi. Ya, jadi apapun jenis sunnah ab'adnya itu, kalau ditinggalkan, maka dianjurkan sujud sahwi. Nah, contohnya gimana? Mungkin saja orang lupa membaca tasyahud, membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir, itu nanti sujud sahwi. Contohnya bagaimana? Liimkanihi bitarki imamihi laha. Nah, misalnya dia berjamaah sama imam. Imamnya ini tidak membaca sholawat atas al. Fa'idha akhbarahu ba'da salamihi bi'annahu tarakaha. Kalau si imamnya itu nanti setelah sholat, setelah salam, kemudian ngasih tahu ke jamaah, ya wahai jamaah, saya tidak membaca sholawat atas al, atas keluarga Nabi. Dan jamaahnya itu belum salam, ya, belum salam. Nah, kalau jamaahnya itu belum salam, makmumnya itu belum salam, dan tahu kalau imamnya itu tadi ngasih tahu, ya, imam sendiri yang ngasih tahu kalau dia tidak membaca sholawat atas alun Nabi, maka nanti si makmum disunahkan sujud sahwi. Au sami'ahu yakul, atau makmumnya mungkin misal nih berdua atau makmumnya cuma sedikit, dua orang doang makmumnya. Terus imamnya itu membaca sholawat agak sedikit keras, ya agak sedikit keras, atau terdengarlah sama makmum, ya sama makmum kalau imam membaca bacaan tasyahud dan sholawat Nabi. Nah, terus imamnya cuma sampai sholawat saja. Allahumma Punten Ustaz, sholli. suaranya mengecil. Halo, halo. Tes, tes. Gimana? Jelas nggak kalau kayak gini? Jelas Ustaz, tadi enggak terdengar kecil sekali Ustaz. Aduh, ini headsetnya mulai error nih. Baik, saya ulang. Jadi bisa saja eh, kita itu sujud sahwi gara-gara meninggalkan sholawat atas keluarga Nabi. Ada surahnya. Bagaimana surahnya? Yaitu ketika imam kita tidak membacanya. Misal faidza akhbarahu ba'da salamihi bi annahu tarakaha. Si imam ngasih tahu, jadi kita lagi sholat berjamaah, kemudian imamnya salam. Kemudian habis salam, imamnya langsung ngasih tahu, ya jamaah, tadi saya kelupaan membaca sholawat atas keluarga Nabi. Nah, kita yang jadi makmum mendengarkan itu, dan kita sebelum salam ini, kita mendengarkan hal itu tersebut sebelum salam. Setelah kita tahu, maka disunahkan bagi kita makmum untuk sujud sahwi. Kenapa? Untuk menambal kekurangan yang terjadi karena perbuatan imam. Au sami'ahu yakul, atau kita sendiri mendengarkan imam itu cuman baca sholawat Nabi saja dan tidak membaca sholawat atas alun Nabi. Ya, sebentar ya. Baik. Atau kita mendengarkan imam itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, si makmum ini kan mendengar, mungkin bacaan imam agak sedikit nyaring gitu ya, terdengar mungkin dia imamnya cuman apa makmum cuman dua orang atau cuman satu orang, mendengarkan imam cuman baca sholawat Nabi saja dan tidak membaca sholawat atas alun Nabi. Sajada lisahu, ya sajada lisahu, maka makmum nanti sujud sahwi karena kelupaan yang dilakukan oleh imam. Lijabril khalal alladhi hasala fi salatihi min salati imami. Karena untuk menambal kekurangan yang dilakukan oleh si imam. Ah, seperti itu. Jadi ada surahnya ternyata, ya, ada surah kalau kita sujud sahwi karena
kelupaan membaca sholawat atas alun Nabi fit tasyahud al-akhir. Berarti di titik ini Ustaz, makmum mau nanggung imam ya. Biasanya kan imam Ya, menanggung makmum. betul. Contoh lain apa? Contoh lain, Pak. Contoh lain. Misalnya apa? Ini mungkin sering terjadi. Kalau ini kan mungkin agak agak jarang ya, agak susah tasawurnya, mungkin. Tapi contoh yang lain gimana? Ada nggak contoh lain? Kunut kalau imamnya nggak kunut. Nah, sahih, kunut. Nah, ketika imam sholat subuh, ternyata beliau nggak kunut imamnya. Karena mungkin berpendapat kunut subuh itu tidak disyariatkan, misalnya. Kita yang menganggap itu sunnah, imam kita nggak kunut. Maka boleh nggak kita kunut sendiri? Boleh nggak kunut sendiri? Imam nggak Boleh, kunut, kunut. Boleh nggak? boleh Dad. Boleh. Ya, tapi makruh ya menyelisihi imam. Baca kunutnya baca kunut yang ringkas saja. Allahumma gfirli ya ghafur kayak gitu saja. Kunut sendiri. Oke? Nanti setelah imam ketika imam salam, kita tahu tadi imam nggak kunut subuh, maka si makmum disunahkan sujud sahwi. Loh kenapa? Karena imamnya itu tidak melakukan salah satu sunnah ab'ad. Nah, seperti itu. Allahu a'lam. Wa qu'uduha, kemudian duduk untuk membaca sholawat atas al fit tasyahud al akhir. Nah, jadi ada 20 ya. Masya Allah, banyak sekali. Kalau di kitab-kitab lain itu paling cuma 5. Tapi di sini karena 20 itu dirinci ketika kunutnya. Ya, di kitab seperti Fathul Qorib atau Al-Imta itu sebutnya cuma 5 atau 6. Secara global saja. Baik. Pembahasan yang kedua, sunanus shalah. Di sini maksudnya adalah sunnah-sunnah hayat. Yang sifatnya sunnah ghairu muakkadah. Ada berapa di sini? Kathiratun. Nah, berapa kathiratun itu? Ada yang tahu berapa kathirah di situ? Kalau dalam Banyak. dalam matan Abu Suja itu khamsata asyar, 15. Itu Abu Suja. Yang lain berapa? Kalau dalam kitab Takrirat itu bisa seratusan lebih kalau dijabarkan itu. Aslinya bahkan kata Syalabib itu ada ulama di Yaman itu yang menulis buku tentang sunnah-sunnah hayat dalam sholat itu bisa mencapai 500-an. Masya Allah. Ya, 500-an sunnah. Jadi sunnah hayat itu sangat banyak. Jumlahnya ratusan. Di antaranya, beliau menyebutkan sebagiannya. Kalau dalam Abu Suja itu khamsata asyar. Raf'ul yadaini inda takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Ya, saat takbiratul ihram. Bi an tuhadhi atrafu asabi'ihi a'la udhunaihi wa ibhamahu syahmataihima wa kafahu mankibaihi ma'a ja'li batnihima ilal qiblah wa imala atrafiha syai'an qalilan ilaiha wa yakunu ibtida'ur raf'i ma'a ibtida'it takbir wa intiha'uhu ma'a intihaihi. Ada wadih ya. Jadi takbir tangannya menghadap kiblat. Bagian tangan sejajar dengan bahu, kemudian jempol sejajar dengan syahmah. Syahmatayil udhun. Bagian yang lembek di telinga ini. Oke. Kemudian atraful asabi', ujung-ujung jari itu sejajar dengan atas telinga. Lalu tangan yang di depan ini, jari-jarinya ini apakah dimerengkan sedikit seperti ini, diturunkan sedikit mereng, atau tegak lurus seperti ini? Maka di situ ulama khilaf. Ya, ulama khilaf. Dikatakan
Wa imalatu atrafiha syai'an qalilan ilal qiblah. Tangannya dibengkokkan sedikit, ujung jarinya ini menghadap kiblat. Ujung jarinya. Jadi nggak tegak lurus seperti ini. Ya, tidak tegak lurus seperti ini. Wa yakunu ibtida'ur raf'i ma'abtida'i takbir. Tangannya itu diangkat bersamaan dengan mengucapkan takbir. Allahu Akbar wantihauhu ma'antihaihi. Jadi mengangkat tangan itu berbarengan dengan memulai takbir. Allah dan berakhirnya juga berbarengan dengan berakhirnya takbir. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Ya, ini sudah mafhum. Jadi ada yang begini pernah saya lihat takbirnya seperti ini. Allah, tangannya tertutup menghadap wajahnya. Nah, seperti ini. Maka ini menyelisihi yang afdal, menyelisihi yang disunahkan. Yang menyelisihi yang disunahkan. Dan tangannya menghadap kiblat dan ujung jarinya itu diturunkan sedikit. Menurut, coba dilihat di catatan kaki nomor 11. Oh, mana dia? Wa imalatu atrafiha syai'an qalilan ilaiha tabi'a fi hadza ar-Ramli wal Khatib. Ini pendapatnya Imam Ramli dan Al-Khatib Asy-Syirbini. Wajara Syekhu Ibnu Hajar ala adami nadbil imalah. Nah, sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami ya nggak usah tangannya ujung jarinya nggak usah ditekuk sedikit, nggak usah tegak gini saja. Dan telapak tangan ini menghadap kiblat. Wadih. Kemudian eh itu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Itu yang pertama. Kemudian mengangkat tangan wa indar ruku'. Yang kedua, mengangkat tangan ketika mau ke ruku'. Ya, indal huwi lahu. Ketika akan turun membungkuk untuk ruku'. Fayabtadi'ur raf'u ma'abtida'it takbir inda ibtida'il huwi lirruku'. Tangannya diangkat bersamaan ketika takbir, ketika akan memulai membungkuk untuk ruku'. Wa yamuddu takbir ba'da raf'i, dan takbirnya itu terus ya terus berlangsung hatta yasila ila ruku', sampai dia ke posisi ruku'. Fabtida'uhuma ma'an dunantiha'uhuma. Jadi ada dua di sini kesunahan, membaca takbir intiqal dan mengangkat tangan ketika mau ruku. Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangannya itu dengan takbir sama dimulainya. Tetapi takbirnya itu selesainya pas ketika rukunya sudah selesai. Rukunya sudah di posisi ruku. Sedangkan mengangkat tangannya itu selesai duluan. Mulainya bareng dan berakhirnya berbeda. Karena takbir itu diucapkan dari berdiri sampai ke posisi ruku, agar gerakan kita itu tidak kosong dari zikir. Hakada. Itu takbir intikal berarti Ustaz ya. Yang Jadi kan di sini wayamuddu fayabtadi'u ar-raf'u ma'abtida'i takbir, ya. Takbir intikal kan? Ketika dia mau ruku. Nah, jadi badannya Ustaz, gini, ya. Kenapa? kalau saya pernah lihat imam itu dia itu tidak selaras, artinya sujud dulu gitu kan, baru kemudian Allahu Akbar gitu. Ya, Itu seperti itu banyak. sunnah atau bagaimana? Itu Gimana berarti Ustaz? menyelisihi yang masyru' seperti itu. Apa ada pendapat yang memang harus semacam itu dalam madzhab lain atau bagaimana Ustaz? Jadi Walau alam kadang saya kurang tahu, tapi kalau saya pernah baca dalam hadis Umdatul Ahkam, ya seperti ini. Ya, dalam Umdah itu kalau antum baca syarah Taisirul Alam dalam kitab karena Taisir. kalau ditanya itu katanya di Saudi begitu Ustaz. Nah, di Saudi begitu. Ya katanya, kata teman-teman itu begitu. Jadi saya tanya, dia tidak
eh, tidak takbir ketika bergerak, tapi misalkan dari sujud ke berdiri itu Hmm. ketika berdiri baru Allahu Akbar gitu, Ustaz. Ketika sudah intisab baru takbir. Ya, Iya, ya Ustaz. gitu, Ustaz. Menghindari makmum menyamai atau mendahului, Hmm. makanya dia gerak dulu mendekati sujud baru Allahu Akbar gitu. Oh iya. Nah, itu apa memang ada pendapat yang semacam itu atau gimana, Ustaz itu? Oh Allah alam, saya tidak tahu. Tapi kalau saya baca dalam kitab Taysirul Alam, Syarah Umdah itu ya seperti ini. Iya, saya dulu SD juga diajari begitu, Ustaz. Iya, memang seperti itu. Itu dalam Taysirul Alam begitu disebutkan syarahnya. Ya, seingat saya. Jadi memang supaya tidak ada gerakan yang kosong dari zikir. Nah, tadi alasannya untuk menghindari kalau makmum nanti apa? Kalau makmum nanti Mendahului mendahului. atau menyamai. Dahului, Nah, Ustaz. mendahului atau Ah, menyamai. kalau Kalau kita lihat dalam nyampe hadis-hadis, sujudnya itu Mm-mm. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, itu para sahabat, Nabi duduk dulu, Nabi sujud dulu, baru sahabat ikut sujud. Hakata. Jadi sunnahnya tunggu imam sudah di posisi selanjutnya, baru makmum mengikuti. Itu afdalnya begitu. Ya, termasuk juga misalnya imam lagi sujud mau berdiri, maka tunggu dulu imam berdiri sempurna, baru makmum naik. Nah, jadi seperti itu. Itu dia konsep mutabaah yang paling afdol. Nabi mau ruku, sahabat nunggu Nabi ruku dulu, baru sahabat ikut ruku. Wahakada. Kalau dalam mazhab lain saya tidak tahu. Tapi ini masalah ini ya, masalah afdol atau tidak afdol ya. Karena kalau afdolnya tadi membaca takbirnya bersamaan dengan kita mau ruku dan selesai ketika rukunya sudah di posisi sempurna, di posisi rukunya. Wahakada. Tapi ini salah tergambar ya, tergambar sama antum bagaimana yang afdolnya itu takbir dan mengangkat tangan saat berpindah posisi. Wal akmal, mana tadi? Wa inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku. Wal akmal kaunuhuma bihai'atihima fit taharrum, dan posisi mengangkat kedua tangan saat i'tidal itu persis seperti melakukan takbiratul ihram. Wa kaunu raf'i ma'abtida'i raf'i ra'sihi ila intisabihi. Dan tangannya itu ya diangkat berbarengan dari posisi ruku, pas mau berdiri sami Allahu liman hamidah. Nah, sami Allahu liman hamidah. Nah, baru ketika berdiri baru di irsal. Ya, di irsal. Nah, berarti ada yang melakukan seperti ini, sami Allah, berdiri dulu. Sami Allahu liman hamidah. Baru angkat tangan. Nah, itu kebalik. Ya, itu kebalik. Harusnya ketika berdiri tangannya sudah irsal ke bawah atau sudah turun. Tapi ada yang melakukan dia baca takbir, membaca sami Allahnya itu ketika dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Baru angkat tangan. Maka ini menyelisihi yang afdal. Menyelisih yang afdal. Fa'idha intasaba qa'iman arsala yadaihi. Nah, kalau sudah berdiri baru tangannya diturunkan seperti itu. Jadi bukan pas berdiri baru angkat tangan. Ya. Dan sering juga itu di sini juga di antara imam itu ya eh takbirnya itu setelah sudah di posisi berbeda. Pas mau ruku, udah ruku dulu, Allahu Akbar. Nah, baru pas udah ruku baru Allahu Akbar. Atau pas itidal Sami Allahu liman hamidah. Hakada. Kayak tadi sama kayak sujud, berdiri dulu, udah berdiri baru ngomong Allahu Akbar. Maka ini dikatakan kurang afdal. Karena tadi ada jeda dia kosong dari zikir. Dan sholat itu kalau bisa jangan ada keadaan yang kita kosong dari zikir. Ustaz, saya lupa Kalau baca di mana ya Ustaz. Yang kalau habis i'tidal itu tangannya bersedekap lagi Ustaz. Di mana ya Ustaz? Itu perbedaan dalam memahami hadis. Ya, Oh, perbedaan dalam memahami hadis. Karena kan hadisnya bunyinya apa? Kembali ke posisi seperti
awal berdiri. Seperti itu. Maka ketika berdirinya seperti ini, ya berarti ketika i'tidal seperti ini. Kan begitu. Jadi perbedaan dalam memahami hadis. Tidak masalah. Ada yang sedekap, pas i'tidal, ada yang irsal, mafi muskilah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ya irsal. Ya, irsal. Mungkin dalam mazhab Maliki mungkin tetap sedekap ketika i'tidal. Allahu a'lam. Ustadz, Apa tadi? kalau Ya, minah itu apa tidak dikatakan ada mengkosongkan salat dari zikir, Ustadz? pas ngapain? Tumak ninah itu, Ustadz. Tumak ninah kan kita membaca tasbih. Oh, bukan sekedar diam, sekedar membaca tasbih, Ustadz ya? Itu minimal tumak ninah. Minimal. Itu kan dobit. Itu kita bicara dobit tumak ninah. Jadi kalau kita ketika ruku dan sujud tidak membaca tasbih, maka harus posisi kita itu tumak ninah. Jangan rukunya itu langsung baru ruku tidak ada jeda langsung i'tidal. Maka tidak tumak ninah. Jadi tumak ninah ini dobitnya adalah sekedar membaca subhanallah. Itu minimal. Tetapi ketika kita kenapa kok dianjurkan tumak ninah? Kan tumak ninah itu kan bukan dianjurkan, harus tumak ninah di empat rukun salat toh. Tumak ninah itu di 4 rukun salat. Ya, di mana? Di ruku, ketika i'tidal, ketika sujud dan ketika duduk di antara dua sujud. Di sini harus tumak ninah. Di antara syarat rukunnya biar sah itu harus tumak ninah. Lah, kenapa kok di 4 ini saja tumak ninahnya? Karena di 4 gerakan ini tidak ada bacaan yang rukun, nggak ada. Tidak ada bacaan yang wajib. Sehingga disyaratkan tumak ninah supaya 4 gerakan ini sah rukunnya. Sholatnya jadinya sah. Tapi ada nggak tumak ninah ketika kita berdiri di awal? Ada nggak tumak ninah di situ? Disebutkan Nggak harus tumak ada, ninah. nggak ada. Kenapa nggak ada, Pak? Ya karena ada bacaan yang rukun. Fatihah itu. Iya, Ada karena harus baca Al-Fatihah. Baca ada Al-Fatihah rukun, pasti sudah pasti tumak ninah kan begitu. ya rukun kauli itu, Ustadz ya. Iya. Ketika tasyahud akhir, ada nggak di situ kita disebutkan harus tumak ninah? Nggak Mau ada. nggak ada, karena ketika Nggak ada. tasyahud akhir mesti Wah, tumak ninah, kan begitu. Tapi di 4 gerakan ini tidak disebutkan bacaan rukun, sehingga kalau enggak tumak ninah maka nggak sah sholatnya. Karena tumak ninah itu kan dalam mazhab Syafi'i yang utama kan 13 rukun. Nah, tumak ninah itu adalah syarat dari rukun dari yang 4 ini. Hakada. Wallahu a'lam. Jadi ada 4 keadaan ya mengangkat tangan. Ketika takbir, takbiratul ihram, ketika ruku, ketika rafa' minhu, ketika bangkit dari ruku, yaitu i'tidal, wa indal qiyam minat tasyahudil awal, ketika bangkit dari tasyahud awal. Dan saya punya catatan ini kalau tidak salah. Di 4 keadaan itu ulama sepakat sunnahnya itu di takbiratul ihram. Hadza ijma'. Kesunahan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram ini kesepakatan ulama hukumnya mustahab. Ya, hukumnya mustahab. Tapi di 3 yang lain ketika mau ruku, ketika i'tidal, ketika bangkit dari tasyahud awal ini ulama hukumnya khilaf. Yang ijma' sunnah itu ketika takbiratul ihram. Wa du'aul istiftah. Lalu membaca doa istiftah atau doa iftitah. Ai sirran ba'da takbiratul ihram bi alla yafsila dzikrun ghairu masyru' bainahuma. La bisaktati tanafus wa afdalu ma warada fihi wajjahtu wajhiya ila akhir wa yafutu bi ta'awudhi walau sahwan wa bi julusil masbuqi ma'al imam la bit ta'mini ma'ahu. Membaca iftitah ini disunnahkan dibaca secara sir dan hanya disunahkan di rakaat pertama saja. Dan kesunahan ini bi alla yafsila dzikrun ghairu masyru'. Tidak apa namanya? Tidak dipisahkan dengan zikir lain. Ya bainahuma bainat takbiratul ihram dan doa istiftah. Dan kesunahan membaca iftitah
itu bisa hilang, bisa terlewat jika dia membaca ta'awudz. Jadi setelah takbir Allahu Akbar, dia baca takbir, dia baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena membaca Al-Fatihah, maka meskipun dia membaca ta'awudznya itu karena lupa, terlanjur baca ta'awudz, nggak sengaja, maka tidak lagi dianjurkan membaca doa iftitah. Karena kesunahannya sudah lewat. Kemudian wa yafutu bijulusil masbuqi ma'al imam. Nah, bagaimana nih surahnya? Dan membaca iftitah itu juga kelewat kesunahannya dengan duduknya seorang masbuk bersama imam. Ini misalnya ketika imam sedang tasyahud. Ya, imam sedang posisi tasyahud. Lalu si makmum takbir, lalu dia duduk ikut imam. Maka saat itu sudah sudah terlewat kesunahan membaca iftitah. Dan la bitamini ma'ahu, dan kesunahan membaca iftitah itu tidak terlewat dengan membaca amin bersama imam. Jadi ketika dia takbir, imamnya amin, dia baca amin, ikut baca amin. Ya, ikut membaca amin. Nah, setelah membaca amin, dia masih boleh dianjurkan membaca doa iftitah. Dan dikatakan di sini wa afdalu ma warada fihi wajjahtu wajhiyya. Ini doa tawajjuh. Inda Syafi'iyah bacaan iftitah yang paling afdal itu wajjahtu wajhiyya itu. Ya. Kalau panjenengan bacanya apa? Lama bait ya? Atau wajjahtu? Wajah tuh tuh Ustaz. Ustaz, wajah tuh Ustaz. Wajjahtu, Masya Allah. Ya. Diajarin dari kecil wajah tuh ya, apalnya itu. Ah, iya. Kalau saya dari kecil diajarinnya Allahumma ba'id. Ya, Allahumma ba'id baini wa baini. Dan iftitah kan hanya berlaku untuk di rakaat pertama saja, dan iftitah satu-satunya zikir yang tidak dibaca ketika sholat jenazah. Ya, ada sholat yang tidak membaca iftitah, yaitu sholat jenazah. Wa ta'awudz sirran qabla al-qira'ah wa yafutu bisyuru'i fil basmalah. Kalau sudah terlanjur membaca basmalah, maka ta'awudznya itu terlewat kesunahannya. Tapi kalau dibaca batal nggak sholatnya? Enggak Ustaz. Dia sudah terlanjur baca a'udzubillah, tapi dia ingat, oh iya belum baca iftitah. Dia baca iftitah. Batal nggak sholatnya? Atau ta'awudz tadi. Sudah terlanjur baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh lupa ta'awudz. Baca ta'awudz lagi. Batal nggak sholatnya? Enggak Ustaz. Enggak ya, enggak batal. Tidak batal. Wa ta'min. Wa ta'awudz tadi gimana? Sirran qabla al-qira'ah wa yafutu bisyuru'i fil basmalah. Wa ta'min, membaca amin. Qaulu amin bimakna istajib. Kabulkanlah. Mukhaffafatal mim ma'al mad afsah minhu ma'al qasr. Mimnya tidak ditasydid. Ya, mimnya tidak ditasydid dan baca mimnya dipanjangkan. Lebih fasih daripada dipendekkan. Jadi amin, bukan amin. Gitu. Dan tidak boleh ditasydidkan mimnya. Amin. Wa yadurru tasydidul mim. Nah, di sini beliau sebutkan itu bisa merusak bacaan amin. Illa in arada, kecuali kalau dia membaca mimnya ditasydid, apa? Dia niatkan qasidina ilaika ya Rabb. Wa anta akramu man antukhayyiba qasidan. Kalau dia niatkan membaca mimnya dengan tasydid, diniatkan hal ini, maka itu tidak mengapa. Ya, tidak mengapa, tidak merusak bacaan aminnya. Wa qira'atu surati fi maudhi'iha. Membaca surah ba'dal Fatihah fi maudhi'iha. Di mana dianjurkan kita membaca surah? Ada beberapa. Yang pertama as-subuh. Ketika sholat subuh 2 rakaat. Wa kullu sholatin thunaiyah. Dan setiap sholat yang dikerjakan 2 rakaat. Maka dianjurkan di semua rakaatnya membaca suratun ba'dal Fatihah.
wal ulatani min sairi shalawatil maktubah, dan di 2 rakaat pertama di setiap sholat fardu. Ya, sholat zuhur asar berarti di 2 rakaat pertamanya, sholat maghrib di 2 rakaat pertamanya. Wa fima qabla tasyahudil awal minan nawafil. Dan membaca surat juga dianjurkan ketika sholat sunnah sebelum dia tasyahud awal. Nah, contohnya apa? Sholat qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur, berapa rakaat? Sholat qobliyah zuhur sama ba'diyah zuhur. Itu kan ada yang mengerjakan 4. Sholat qobliyah zuhurnya 4, kemudian dia lanjutkan ba'diyah zuhurnya 4. Maka ketika dia mengerjakan qobliyah zuhur ini, yang 4 rakaat, boleh dia mengerjakan 4 rakaat dan diselingi dengan tasyahud awal. Boleh. Tidak masalah. Ya. Maka ketika dia sholat zuhur, sholat qobliyah zuhurnya 4 rakaat dan di tengah-tengahnya dia membaca tasyahud awal, berarti di 2 rakaat pertama sebelum tasyahud awal dianjurkan membaca suratun ba'dal Fatihah. Jadi itu tempat-tempat yang disunahkan membaca surah ba'dal Fatihah. Wala tusannu lima'mumin sami'a qira'atal imam wa mayyaza hurufaha walau fi sirriyatin. Dan tidak disunahkan membaca suratun ba'dal Fatihah bagi makmum jika bagaimana? Jika makmum mendengarkan bacaan imam, bacaan suratnya imam dan jelas wa mayyaza hurufah. Dia bisa mendengarkan bacaan imam itu dengan jelas. Meskipun imam membacanya ketika di sholat sirriyah. Yakni walau fi sirriyatin ay walau jaharul imamu fi sirriyatin. Imam sholat zuhur. Harusnya kan zuhur itu sir, afdolnya sir. Yang disyariatkan bacanya sir, tapi imam malah membacanya jahar. Ya, imam malah membacanya jahar. Maka ketika imam sholat sir, sholat zuhur yang mestinya sir tapi dibaca jahar, maka makmum tidak dianjurkan untuk membaca surat setelah Al-Fatihah jika dia mendengar bacaan imam itu dengan jelas. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau imamnya membaca surat, tapi karena mungkin jaraknya jauh, mungkin mic-nya lagi mati, misalnya, imamnya lupa pakai mic sholat, atau listrik lagi mati, imam membaca surat, tapi karena kita safnya jauh dari imam, nggak kedengaran dengan jelas imam baca surat apa. Maka saat itu kita dianjurkan membaca suratun ba'dal Fatihah. Dianjurkan. Dan kata-kata surah, wa qira'atus surah, maka menunjukkan di sini lebih afdolnya kita membaca satu surat full dibandingkan hanya membaca beberapa ayat. Jadi membaca surat, misalnya kita membaca surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la sampai selesai, atau membaca wadduha sampai selesai, itu lebih afdal daripada membaca surat Al-Baqarah yang paling panjang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Lebih afdal. Ya, lebih afdal. Karena membaca satu surat secara full meskipun pendek itu bisa mendapatkan kamalus sunnah, kesunahan yang paling sempurna. Ini hukum asalnya. Ya, tapi memang ada beberapa keadaan yang memang kita afdolnya membaca ayat. Sebagaimana tarawih. Kan tarawih afdolnya kita 1 malam 1 juz. 1 malam 1 juz, maka pasti ketika di setiap rakaat itu dibacanya ayat per ayat, tidak satu surat. Karena kan repot kalau ayat rakaat pertama dalam tarawih langsung baca Al-Baqarah, kan begitu. Ada ta'ban. Wal jahru wal israru fi maudhi'ihima, dan membaca jahar dan israr di tempatnya masing-masing. Dan maudhi'ul jahar itu ada 2 rakaat subuh, 2 rakaat pertama sholat isya dan maghrib, sholat Jumat, sholat Id, 2 sholat Id.
kemudian istisqa, khusuf, tarawih, witir saat Ramadan, dan wa ghairu dzalika maudhi'ul israr, dan selain dari hal yang disebutkan tadi, maka dia tempat mengisrar, membaca dengan sir. Wa takbiratul intiqalat, membaca takbir intiqal. Wa yusannu madduha hatta yasila ila ruknil muntaqali ilaihi wa in ata bi jalsatil istirahah wa la yajharu biha illa al imamu wal muballighu li hajatin. Ini yang tadi saya sebutkan juga, membaca takbir intiqal itu dianjurkan dari awal kita mulai berpindah sampai di posisi selanjutnya. Kalau ruku berarti dari awal kita bangkit dari ruku, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, atau ketika dari i'tidal ke sujud, Allahu Akbar, dari awal mau sujud sampai betul-betul sujud. Takbirnya berbarengan dengan gerakan tersebut. Meskipun duduk istirahat. Contohnya bagaimana? Kita dari rakaat 1 mau ke rakaat 2. Dari rakaat 1 sujud yang kedua, kemudian mau berdiri rakaat kedua. Kan dianjurkan duduk istirahat dulu sebelum berdiri. Maka tetap baca ketika sujud itu, bangkit dari sujud, Allahu Akbar. Dengan syarat alifnya itu dengan syarat bacaannya itu tidak melebihi 7 alif, ya, 7 alif atau 14 harokat. Wala yajharu biha illal imam, dan takbir intiqal itu tidak dikeraskan kecuali posisi kita sebagai imam atau sebagai muballigh jika ada hajat. Wa nadharu maudhi'id sujud, melihat tempat sujud meskipun sedang berada di depan Ka'bah dan meskipun sedang sholat jenazah, itu tetap afdolnya saat sholat melihat tempat sujud. Kecuali nanti ketika tasyahud akhir, itu maka melihat jari. Ya, melihat jari. Wa wad'ur rahataini 'ala rukbataini fir ruku', meletakkan telapak tangan di atas lutut saat ruku', membaca tasbih saat ruku' dan sujud. Dan tasbihnya sudah masyhur, ya. Wa huwa masyhur, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi saat ruku', dan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim saat ruku', dan subhana rabbiyal a'la saat sujud. Ya, kalau saya bacanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Baik ketika sujud maupun ketika ruku'. Wal iftirash, duduk iftirash fi kulli julusin lam ya'qubuhu salam. Duduk iftirash di setiap ruku', di setiap duduk dalam sholat. Yang mana iftirash itu adalah duduk yang nanti setelahnya belum salam. Maka kalau posisi kita sebagai masbuk, kita datang sebagai masbuk, lalu imam duduk tasyahud akhir, imam duduknya tawarruk, kita karena masbuk duduknya iftirash. Karena imam setelah ini akan salam, sedangkan kita tidak salam. Kita akan berdiri lagi untuk menambah sholat yang belum kita kerjakan bersama imam. Wa tawarruku fima ya'qubuhu salam. Kemudian duduk tawarruk kalau setelahnya kita akan salam. Maka baru duduk tawarruk. Dan sudah tahu ya tawarruk bagaimana, iftirash bagaimana. Wa taslimatu tsaniyah, membaca salam yang kedua. Sedangkan salam yang pertama hukumnya rukun. Yang sunnah ghairu muakkadah adalah membaca salam yang kedua. Lihat di catatan kaki. Nomor 5. Illa in arada mani'un aqibal ula ka khuruji waqtil jumu'ah. Membaca salam yang kedua itu tidak dianjurkan kalau sudah ada penghalang setelah kita salam yang pertama. Seperti waktu Jumat sudah keluar. Ketika salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, waktu Jumat selesai. Waktu zuhur habis. Maka tidak dianjurkan kita salam yang kedua. Karena kalau kita salam yang kedua berarti kita melakukan salam tersebut sudah di luar waktu sholat.
Atau contoh lain, ketika salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullah, kemudian kentut, berhadas. Maka kalau sudah berhadas setelah salam yang pertama, tidak boleh lagi melakukan salam yang kedua. Kenapa? Kalau kita lakukan salam yang kedua, berarti kita posisinya melakukan salam yang kedua dalam keadaan berhadas. Dan tidak boleh melakukan ibadah secara sengaja kalau tahu dirinya sedang berhadas. Wal iltifatu fit taslimataini, tengok kanan dan tengok kiri. Yaminan fil ula wa shimalan fil thaniyah. Bagaimana dobitnya? Dobitnya bihaitsu yura khadduhul aiman fil ula wa khadduhul aisar fil thaniyah. Dia tengok kanan, maka pipi kanannya terlihat oleh makmum di belakang. Tengok kiri, maka pipi kirinya terlihat oleh makmum. Ya, lihat iltifat itu leher saja ya. Cukup leher saja yang bergerak. Jangan sampai dadanya pun ikut bergerak. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dadanya ikut bergerak, maka nanti sholatnya batal. Kenapa? Karena badannya tidak lagi menghadap kiblat. Nah, bisa bahaya. Jadi cukup lehernya saja yang bergerak dengan dobit yang tadi disebutkan, pipi kanan terlihat dan pipi kiri terlihat ketika toleh kanan dan toleh kiri. Wallahu ta'ala wa a'lam, itu dia sunnah-sunnah aba'ad dalam sholat. Ada berapa jadinya itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, 17 ya. 17. Kalau secara komanya itu hitungnya 17. Kalau dalam mata Nabi Syuja itu 15 ya. Ada 15 sunnah-sunnah aba'ad atau sunnah-sunnah hayat. Baik, demikian mungkin yang bisa kita bahas pagi hari ini. Monggo, jika ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, Tad- dipersilahkan. Tadi yang terkait dengan sholat tarawih super cepat, kalau ngikutin kaidah yang tadi cukup membaca subhanallah, berarti kan sebenarnya masih sah juga ya Ustaz ya? Ya, tapi di mana masalahnya? Ya kan Taruh cepat dianggap, itu. oh ini terlalu cepat. Nah, kan tumak ninah kan dianggap tidak tumak ninah kan. Padahal Betul. dia begitu, itu kan udah subhanallah udah berapa 1 detik lah, cukup lah itu ya. Dianggap Ya. sah kan itu. Ah, Ya, tapi masalahnya bukan di tumak ninahnya, Pak. Di mana coba? iya, iya sih, memang Di, nggak dapat. di mana ya? Di mana ya? Kalau yang saya lihat, kalau antum lihat tarawih yang kita lihat viral itu, di mana masalahnya? Bukan di tumak Apa ninahnya. Pak? Di Khusyuk, mananya? Fatihahnya apa? Di mananya? khusyuk dan Bukan. Khusyuk bukan syarat sah sholat. Di mana coba? Kalau antum perhatikan itu, yang tarawih viral itu, yang cepet banget itu. Di mana kenanya? Kalau antum perhatikan. Saya sepakat, bukan di tumak ninah. Karena tumak ninah saya lihat itu gerakannya cukup minimal subhanallah. Di mananya? Ada yang bisa jawab? Nah, betul Mbak Asma. Di Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihahnya bagaimana? Coba antum dengar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang jelas cuma do-nya doang. Gimana? Al-Fatihah itu kan bacanya harus hurufnya lengkap, tasydidnya dikasih. Coba antum baca dalam kitab Safinatun Najah itu. Jelaskan di situ. Ada berapa tasydid? Ada berapa huruf? Dibaca harus diberikan hak-hak hurufnya. Coba antum baca Al-Fatihah cepet-cepet gimana? Tetap makan waktu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba lihat baca Al-Fatihah versi cepat seperti itu. Tetap terbaca kan? Tetap kelihatan jelas huruf-hurufnya. Nah, gimana kalau bacanya Bismillahirrahmanirrahim amin gitu. Itu yang jelas do-nya doang. Nah, itu fatal itu. Iya, iya, seperkilat. Ya coba antum dengar coba. Gimana Al-Fatihahnya? Jelas nggak? Ngomong Nggak apa? jelas. Ya, iya. Al-Fatihahnya rusak. Ya. Di situ letak kelirunya, saya rasa.
bukan di tumak ninahnya. Betul, Pak Abdurrahman. Nah, karena saya lihat itu gerakannya Imam. Oh itu kalau tumak ninah sesuai dengan standar minimal tumak ninah. Tapi masalahnya yaitu ketika membaca Al-Fatihah, Al-Fatihahnya ada huruf yang tidak terbaca dengan sempurna, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Allahu a'lam. Ustaz, Afan, bisa jelaskan lagi tadi yang takbir intiqalat kan dikatakan wa yusanu madduha hatta yasila ila ruknul al-muntaq ilaihi wa in ata bijil satul istirahah. Maksudnya ketika sujud atau ya, selesai sujud Ah, dia mm-mm. apa namanya apa takbirnya mulai dari situ Mm-mm. meskipun dia datangkan duduk istirahat itu tuh ya. Hmm. Berarti panjang banget tuh ya. Ya, kan gini tuh, sujud nih gini, ini ilustrasi ya, Iya. ilustrasi sujud. Allahu Akbar. Nah, gitu. Nah, iya, iya. Ya, paham ya. Nah, tapi kalau dikhawatir itu selama tidak melebihi 7 alif. 7 alif itu kalau kita dengar di selawat itu 14 harokat. Kalau takut terlalu panjang, maka ya bisa berhenti sebelum sampai ke posisi berdiri. Allah. Nah, kalau kepanjangan, kalau ditakutkan kepanjangan, silahkan dia berhenti sebelum di posisi berdiri sempurna. Ya, tapi bisa ya, bisa nggak itu? Bisa, Eh, Tat. bisa. 14 Ya, harokat itu panjang banget, Tat. panjang banget malah ya. Nah, itu panjang banget malah. Maka bisa Iya. sujud Allahu Akbar. Nah, gitu. Jadi dimulai dari angkat kepala saat sujud, terus duduk istirahat, terus berdiri sampai sempurna, takbirnya nggak putus. Seperti itu, Mas Abdul Rashid. Allahu a'lam. Kemudian saat untuk apa doa istiftah kan disunahkan di rokat pertama. Hmm. Meskipun imam makmum masbuk gitu ya. Ya, Itu maka tetap di ketika makmum masuk rakaat kedua, hmm. imam lagi rakaat kedua, betul ya? Begitu? Nah, Nah, berarti kita langsung rakaat berapa? Makmumnya? banget. Rakaat pertama. Maka nanti makmum membaca iftitah. Terus Ya. nanti ketika imam rakaat ketiga, kita rakaat berapa? Rokat kedua, Ustaz. Rakaat kedua. Kita disunahkan baca surat Al-Fatihah apa enggak? Iya, kalau kita ya. Ah ya, betul. Kita yang masbuk, berarti sekarang kita rakaat kedua. Imam rakaat ketiga. Imam sudah Iya, enggak baca surat. Kan begitu? benar, Ustaz. Nah, si makmum yang masbuk rakaat kedua tetap dianjurkan membaca suratun ba'dal Fatihah. Hmm. Begitu Mas Abdul Rashid. Wallahu a'lam. Kemudian Ustaz apa tadi kan wa qira'atu surah fi mawdhi'iha. Kemudian dikatakan wa fi ma qabla tasyahhudil awal minan nawafil. Jadi tadi yang empat apa salat sunnah qabliyah Ah, 4 rakaat mm, sebelum zuhur, maka mm, 2 rakaat pertama itu disunahkan bagi dia untuk membaca surat ya setelah Fatihah. Adapun 2 rakaat setelahnya itu enggak maksudnya. tidak Tidak Ustaz ya. disunahkan. Ya, jadi dia Tidak disunahkan. mengerjakan sholat sunnah zuhur seperti sholat Salat zuhur. zuhur. Nah, Jadi 2 rakaat tasyahud. Habis itu berdiri nah, lagi rakaat ketiga keempat. Maka 2 rakaat pertama sebelum tasyahud dia dianjurkan membaca surah ba'dal Fatihah. nah, Ustaz. Begitu. Nah, Wadah ya Mas Abdur? nah, wadih. Syukur Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu. Baik, mungkin cukup dari saya. Ini nggak tahu KBM-nya sampai tanggal berapa sih? Eh, KBM tanggal Ustaz berapa? izin Waduh, bertanya lagi Ustaz. Ya, ya, monggo Mas. Mas Ramadan, silahkan. Ustaz, kalau fikih sunnah itu apa namanya bangunannya itu seperti apa Ustaz ya? Maksudnya itu dia itu mengikuti madhab yang mana? Jadi kan ada biasanya kan fikih sholat menurut Hmm, sunnah gitu. Terus apa kitab-kitab Yaqutun Nafis ini kan hmm. enggak menurut sunnah atau gimana itu Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Eh, fikih sifat sunnah salat nabi, sifat salat nabi nantinya. Nah itu Ustaz. Kadang apa ya kayak ini apa kadang kan ini juga mengikuti madhab Ustaz. Kalau fikih sholat sunnah itu Hmm. menurut apa fikih sholat sesuai sunnah Nabi atau Ah, sifat sholat itu loh bukunya kayak iya. gitu kan Oke. yang masyhur itu apa itu mengikuti madhab siapa Ustaz? Saya nggak tahu kalau yang fikih sunnah Said Sabik itu wallahu alam, saya nggak tahu mazhabnya apa. Tapi gini, bagus pertanyaannya nih. Ini penting ini.
Ketika ada seorang ulama atau kitab fikih sholat, kemudian dikatakan fikih sifat sholat Nabi, begitu ya, sifat sholat Nabi. Pertanyaannya, ini sifat sholat Nabi versi siapa? Ya, versi ulama tertentu, ulama A misalnya. Nah, ketika dia membahas sifat sholat Nabi, berarti dia melihat dari hadis-hadis sholat Nabi, begitu ya? Begitu Mas Abdul Ramadan. Benar ya? Pasti dia akan melihat Ya bagaimana Ustaz. hadis-hadis dalam sholat, tentang sholat Nabi. Itu silakan antum buka kitab Umdatul Ahkam itu atau Taisirul Alam. Itu di awal sudah disebutkan itu. Ini pelajaran penting karena menggambarkan bagaimana sifat sholat Nabi. Di situ disebutkan hadis-hadis seputar sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nanti kan pasti ulama tersebut ketika membahas buku itu pasti merujuk di hadis-hadis tersebut. Kan begitu. Pertanyaannya, pemahamannya pemahaman siapa? Pemahaman ulama tersebut. Dan tentu saja bisa berbeda antara pemahaman ulama tadi dengan ulama lain, termasuk contohnya ulama Syafi'iyah. Jadi jangan sampai berstatement, sebagian orang keliru mengatakan, oh sifat sholat Nabi karya ulama A ini yang paling sahih, yang paling mendekati sunnah katanya. Yang beda bukan sholat Nabi gitu ya. Kalau sifat sholat Nabi versi Syafi'i berarti tidak sesuai sunnah. Pertanyaannya sesuai sunnah ini kan pemahaman siapa dulu? Contoh, contoh nih. Dalam kitab Umdatul Ahkam, ya kita kitab hadis ahkam yang paling ringan aja lah. Itu disebutkan dari Anas bin Malik menyebutkan bahwasannya dia pernah sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, dan di belakang Utsman. Nabi Muhammad dikatakan di situ yastaftihuna fi sholah atau kama qala, Nabi Muhammad membuka sholatnya dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari syarah yang saya baca dari syarah Syekh Utsaimin atau syarah Syekh Al-Bassam sendiri itu dikatakan judulnya itu sudah disebutkan dianjurkan tidak membaca basmalah. Tarku jahr bil basmalah. Jadi basmalahnya dibaca apa? Sir, nggak dibaca jahr. Bukan tarku qiraati basmalah Ustaz ya. Bukan. Tarkul jahr. Tarkul jahr. Basmalahnya ulama sepakat, mayoritas ulama sepakat, Syafi'i, Hambali, dan Hanafi sepakat basmalah itu suratun minal Fatihah. Yang beda hanya Malikiyah. Jadi jumhur ulama mengatakan dianjurkan baca basmalah meskipun pada sholat jahr. Tapi basmalahnya itu dijahr. Kenapa disirkan? Nah, berdasarkan hadis tadi, secara zahirnya itu Nabi Muhammad, kata Anas, memulai sholat itu tidak dengan bismillah, tapi dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya di sini Nabi Muhammad baca basmalahnya dengan sir, tidak dengan jahar. Baik, mahfum sampai sini ya, mahfum ya. Nah, tapi kenapa dalam mazhab Syafi'i tetap dikatakan dikeraskan basmalahnya? Kalau sholatnya jahar, baca basmalah jahar. Gimana cara pendalilan Syafi'i ya? Gimana cara istidlalnya mazhab Syafi'i? Padahal jelas banget itu di hadis tersebut. Yastaftihuna fi shalah bi alhamdulillah. Bahkan judulnya disebut tarkul jahr bil basmalah. Ayo. Apakah mazhab Syafi'i nggak Alhamdulillah, punya jawaban di sini? alhamdulillah nama surat. Betul, Pak. Begitu caranya. Jadi, sebagaimana dalam hadis lain, Nabi Muhammad menegur Muadz bin Jabal karena beliau baca surat panjang-panjang. Sampai Nabi bilang, afatan anta ya Muadz, kan begitu kata Nabi. Maka Nabi bilang, Nabi kasih saran, falaula qara'ta bi sabbihisma rabbikal a'la bisyamsi wa duhaha. Nah, jadi ulama Syafi'iyah berkesimpulan, jadi maksud Nabi yastaftihuna bi alhamdulillah, maksudnya Nabi memulai dengan membaca surah Al-Fatihah dan basmalah itu suratun minal Fatihah, dan jika dibaca saat sholat jahr dianjurkan juga dibaca jahr. Wah, kata begitu pula basmalah itu adalah ayat dari setiap surat ke dalam mazhab Syafi'i. Maka kalau bacanya jahr, basmalah ketika Al-Fatihah baca jahr, dan basmalah ketika membaca surat yang lain juga dibaca jahr. Jadi yang lebih mendekati sunnah yang mana? Mas Ramadan.
Mana nih? Yang dibaca jahar Ustaz. Allah, ya kita lihat bagaimana istilah ulama. Jadi kita nggak bisa, saya bukan ulama pentarjih, saya nggak sekelas Imam Nawawi ya. Jadi ulama itu punya Itu Ustaz. punya Kalau di Indonesia itu Ustaz, kalau Mm-mm. dibaca sir itu malah nggak tenang Ustaz. Sebab apa Ustaz? Makmum mengira ini imamnya ini baca bismillah enggak. Padahal kan bismillah termasuk apa namanya ayatun minha kan gitu ya. Iya, Kayak ada gitu. jadi praduga, jadi membuat hati makmum nggak tenang gitu. Iya makanya, makanya sebagai imam itu kita paham seperti itu kondisi ya. Jadi kalau kalau memang jamaahnya biasanya Al-Fatihahnya dijaharkan, ya kita sebagai imam baca jahar. Karena ini masalah ijtihadiyah, bagaimana cara ulama memahami sebuah dalil. Dalilnya sama, tadi saya bilang tadi, dalilnya sama dari Anas bin Malik. Tetapi hasil ijtihad ulama berbeda, sehingga hasil hukumnya pun berbeda. Berarti kita katakan mana nih yang paling dekat dengan sunnah, mana? Mana kitab fikih sholat yang paling mendekati sunnah, mana? Mana nih? Ya, berarti kan ini bisa dikatakan relatif. Alias tidak bisa kita katakan, oh ini yang paling benar sesuai sunnah. Karena pemahaman ulama berbeda-beda, cara istinbatnya pun berbeda-beda. Maka jangan sampai dikatakan, oh kitab kitab fikih sholat mazhab Syafi'i itu jauh dari sunnah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ulama Syafi'iyah menyusun kitab sholat ini tentu berdasarkan dalil-dalil yang ada. Masalah nanti terjadi perbedaan, kemudian ada yang merojihkan pendapat lain, itu hal biasa. Ada karena fikih itu bab dzanni, maka sudah mesti terjadi adanya perselisihan pendapat dan masing-masing pihak saling merojihkan pendapat madhabnya satu dengan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Begitu, saya cukup dulu ya. Udah jam Iya Ustaz, 6.23. Iya, ya, Pak. Terjawab insya Allah Mas Ramadan? Terjawab ya? terjawab Ustaz. Alhamdulillah. Demikian yang bisa kita bahas. Kita lanjutkan insya Allah di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Waiyakum.